Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran berbasis Learning Management System atau LMS. Apa saja LMS itu dan bagaimana cara pengoperasiannya? Mari simak penjelasan berikut. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi. LMS atau Learning Management System merupakan sistem untuk mengelola catatan pelatihan dan pendidikan. Perangkat lunaknya untuk mendistribusikan program melalui internet dengan fitur untuk kolaborasi secara daring. Dimensi untuk belajar sistem mengenai manajemen misalnya, ataupun dalam pembelajaran student self-service, pelatihan alur kerja, penyediaan pembelajaran daring seperti pelatihan berbasis komputer, membaca dan memahami, serta penilaian daring, manajemen pendidikan profesional berkelanjutan atau CPE, pembelajaran kolaboratif seperti memakai aplikasi online dan diskusi secara online. Adapun karakteristik mengenai Learning Management System ini ialah yang pertama adalah mengembangkan Learning Management System LMS yang bertitik tolak dari Content Management System. Yang kedua, mengembangkan bahan penyertaan LMS dalam bentuk multimedia interaktif. Yang ketiga, mengembangkan modul penunjang LMS dalam bentuk printed material. Yang keempat adalah mengembangkan pedoman penggunaan LMS yang dapat membantu penggunanya. Teman-teman dapat membaca secara untuk lebih jelasnya di makalah. Lalu dalam pembuatan Learning Management System ini, dalam pembuatan konten Learning Management System ini dapat memperhatikan karakteristik sebagai berikut. Pertama ialah konten. Berisi materi media yang lebih variatif dengan format multimedia, dapat berupa teks, gambar, video, animasi, bahkan juga dokumen dan PDF. Tidak hanya itu, konten ini juga dapat berisi MP3, GIF ataupun JPG. Yang kedua adalah aktivitas. Aktivitas dosen atau guru semakin luas. Dosen atau guru dapat mengupload data kapan saja, begitupun juga dengan mahasiswa. Lalu yang ketiga adalah updating. Updating data dapat dilakukan oleh dosen atau guru dan mahasiswa atau siswa kapan saja, di mana saja, anytime and anywhere. Lalu yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi yang terjadi antara pendidik dan anak didik bersifat multi-way ataupun multi-arah. Komunikasi yang interaktif yang terjadi dapat melalui discussion forum, chatting, video conference, online quiz, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Revirandra Saputri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fungsi LMS, di mana sistem LMS bisa membantu para pengajar atau dosen untuk satu, merencanakan dan membuat silabus. Yang kedua, mengelola bahan pembelajaran. Yang ketiga, mengelola aktivitas perkuliahan mahasiswa. Yang keempat, mengelola nilai. Merekapitulasi absensi, menampilkan transkripsi nilai, berdiskusi dan melakukan kuis. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis Learning Management System atau LMS, di mana yang pertama yaitu ada Moodle atau Moodle. Nah, Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi yang dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Nah, Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk sumber terbuka atau open source di bawah lisensi GNU. Nah, yang kedua itu selanjutnya ada Clarolin. Clarolin adalah LMS atau Learning Management System open source
berbasis PHP dan MySQL yang pada awalnya dikembangkan oleh UCL atau Universitas Katolik Leuven di Belgia pada tahun 2021. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada Dockers. Nah, Dockers adalah learning tools untuk aplikasi berbasis web. Nah, Dockers juga merupakan free software yang dirilis oleh GNU GPL. Pengembangannya didukung oleh dunia internasional. Nah, selanjutnya yang keempat ada Dexbo. Dexbo Learning Management System atau LMS adalah paket software untuk learning dan LMS atau Learning Content Management System. Dibuat dan dikembangkan oleh Dexbo SRL. Program ini dirilis dalam bentuk lisensi GPL yang artinya tidak memiliki lisensi berbayar. Nah, program ini menggunakan pendekatan multimodal Diktat yang merupakan salah satu platform open source yang paling banyak digunakan dan disukai di level internasional. Nah, untuk melakukan personalisasi model Diktat sesuai kebutuhan klien membuat Dokebo sangat menakjubkan dan fleksibel. Selanjutnya yang kelima itu ada Tutor. Tutor adalah open source web basis learning management system atau LMS yang digunakan untuk mengembangkan dan memberikan kursus online. Administrator dapat menginstal atau memperbarui Tutor dalam hitungan menit. Mengembangkan tema kostum untuk memberikan Tutor tampilan baru dan mudah memperluas fungsionalitas dengan model fitur. Nah, yang keenam ini ada Shamilo. Shamilo adalah sistem learning yang lengkap. Kenapa? Karena aplikasi ini dapat diinstal dengan mudah dengan waktu yang singkat. Nah, aplikasi ini juga bisa digunakan guru dan pelatih dan mengajar dalam waktu singkat. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah OLAT. Nah, OLAT adalah singkatan dari online yang menghasilkan hujan. Ini adalah aplikasi web yang disebut Learning Management System yang mendukung pembelajaran online, pengajaran, dan tutoring dengan beberapa batasan pendidikan. Jadi, OLAT adalah perangkat lunak bebas dan bersifat open source. Nah, OLAT memenangkan hadiah Medidaprix pada tahun 2000 loh. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai jenis-jenis learning management system. Yang keempat yaitu Docebo. Docebo Learning Management System adalah paket software untuk learning dan learning content management system dan dibuat dan dikembangkan oleh Docebo SRL. Program ini dirilis dalam bentuk lisensi GPL yang artinya tidak memiliki lisensi berbayar. Dan program ini menggunakan pendekatan multimodal Diktat yang merupakan salah satu platform open source yang paling banyak digunakan dan disukai oleh level internasional. Kemampuan untuk melakukan personalisasi model Diktat sesuai kebutuhan klien dan membuat Docebo sangat menakjubkan dan fleksibel. Dengan platform sederhana yang dapat dikonfigurasi untuk berbagai kebutuhan yang menggunakan berbagai model Diktat untuk perusahaan besar. Dengan model Docebo LMS ini sangat mudah untuk mengkontribusi konten Diktat
Dan untuk latihan, dan guru juga dapat menggunakan file-file yang telah mereka miliki, misalnya PowerPoint, Word, PDF, klip film, dan lainnya. Yang kelima, atutor. Atutor adalah open source web-based learning management system yang digunakan untuk mengembangkan dan memberikan kursus online. Administrator dapat menginstal atau memperbarui atutor dalam hitungan menit. Atutor ini memperluas fungsional dengan model fitur, dan pendidik dapat dengan cepat merakit paket dan mendistribusikan konten pembelajaran. Berbasis web, mudah mengimpor konten yang dikemas dan melakukan kursus secara online. Siswa dapat belajar dalam lingkungan dan dapat diakses adaptif pembelajaran sosial. Yang keenam, Camilo. Camilo adalah sistem e-learning yang lengkap. Aplikasi ini dapat diinstal dengan mudah dengan waktu yang singkat, dan Camilo ini dapat bekerja hanya dalam 1 hari. Camilo ini adalah salah satu learning management system yang bersifat open source, menitik beratkan pada pembangunan portal e-learning. Camilo ini memiliki fungsi yang sama dengan aplikasi e-learning lainnya, seperti Model, Tokeos, Atutor, eFront, dan sebagainya. Yang ketujuh, OLADS. OLADS atau Online Learning and Training. OLAD adalah aplikasi web yang disebut Learning Management System yang mendukung pembelajaran online, pengajaran, dan tutoring dengan beberapa batasan pendidikan. OLAD adalah perangkat lunak, bebas, dan bersifat open source. Selanjutnya, penerapan Learning Management System. Pemanfaatan teknologi multimedia dalam dunia pendidikan bukanlah merupakan hal yang baru. Banyak penelitian yang telah membuktikan unsur-unsur dari multimedia yang dapat membantu siswa untuk melakukan proses visualisasi. Multimedia itu sendiri mampu mendukung proses interaksi dan juga membantu interaksi kelompok pada pembelajaran siswa secara aktif, terutama dalam sistem pembelajaran jarak jauh. Semua ini dapat membuktikan bahwa multimedia ini cocok digunakan untuk proses belajar mengajar. Multimedia memiliki elemen-elemen, yaitu yang pertama, teks. Teks merupakan elemen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks adalah jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Nah, cara yang paling efektif dalam mengemukakan ide kepada pengguna sehingga penyampaian informasi akan lebih mudah dimengerti. Yang kedua, grafis. Grafis ini sangat bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan, terutama informasi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Jenis-jenis grafik seperti bitmap, yaitu gambar yang disimpan dalam bentuk kumpulan piksel yang berkaitan dengan titik-titik pada layar monitor, untuk mengilustrasikan informasi yang tidak dapat disampaikan dengan kata-kata. Yang ketiga, yaitu video. Video menyediakan sumber yang kaya dan hidup untuk aplikasi multimedia. Dengan video ini dapat menerangkan hal-hal yang sulit digambarkan lewat kata-kata dan gambar diam, dan dapat menggambarkan emosi dan psikologi manusia secara lebih jelas. Selanjutnya, audio. Audio merupakan multimedia yang akan lengkap jika tanpa audio suara. Audio ini berupa percakapan, musik, atau efek suara. Format audio ini terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yang pertama, WAV merupakan format file digital audio yang disimpan dalam bentuk digital dengan ekstensi WAV. B. MIDI. MIDI merupakan singkatan dari Musical Instrument Digital Interface. MIDI ini memberikan cara yang lebih efisien dalam
merekam musik dibandingkan wave. Kapasitas dari data yang dihasilkan juga jauh lebih kecil. MIDI ini disimpan dengan ekstensi MID. Yang kelima yaitu animasi. Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan rentetan frame ke layar. Frame adalah satu gambar tunggal pada rentetan gambar yang membentuk animasi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya Jenny Rezeki Lumban Gaul di sini akan melanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu mengenai kegunaan multimedia pembelajaran. Nah, kegunaan multimedia pembelajaran ini terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah multimedia presentasi pembelajaran. Nah, merupakan alat bantu guru dalam proses pembelajaran di kelas dan tidak dapat digantikan guru secara keseluruhan. Contohnya yaitu adalah PowerPoint. Nah, yang kedua adalah multimedia pembelajaran mandiri. Mengandung fitur asesmen untuk latihan, ujian, dan simulasi termasuk tahapan pemecahan masalah. Contohnya yaitu adalah Macromedia Autoware atau Adobe Flash. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu ada tipe interaksi dan fungsi pada Learning Management System atau LSM. Nah, tipe interaksi yang pertama yaitu adalah a common online course catalog. Nah, merupakan katalog yang dapat menggambarkan seluruh penawaran yang dapat disajikan. Yang kedua adalah a common online registration. Sistem registrasi ini dapat dimaksudkan berupa registrasi untuk perkuliahan tatap muka atau online. Dalam registrasi ini menggunakan user yang dapat memilih waktu atau lokasi yang kita inginkan. Nah, yang ketiga adalah an upfront competency assessment tool. Nah, sistem ini dapat mencakup alat pendiagnostik yang diantaranya berupa pretest yang memungkinkan siswa untuk mengukur kemampuannya untuk suatu aktivitas pembelajaran tertentu. Nah, alat semacam ini juga dapat menghasilkan rencana pembelajaran yang lebih personal atau setiap pembelajaran. Yang keempat adalah menjalankan dan melacak e-learning. Nah, sistem ini dapat mengakses program e-learning dan menjalankannya bagi pembelajar. Sistem ini juga dapat melacak kemajuan pembelajaran dalam pengalaman pembelajarannya. Yang kelima yaitu ada learning assessment. Nah, sistem ini dapat menyajikan komponen evaluasi yang dapat mengukur tingkat kemampuan atau pengetahuan yang diperoleh oleh siswa yang berdasarkan partisipasinya dalam pengalaman pembelajaran. Selanjutnya yang keenam adalah manajemen materi pembelajaran. Nah, sistem ini dapat menyimpan materi-materi yang akan diunduh oleh pembelajar sebelum pengalaman pembelajaran dimulai. Nah, ini dapat memastikan bahwa materi-materi ini up to date dan dapat diakses oleh pembelajar. Yang ketujuh adalah integrating knowledge management resource. Nah, sistem ini dapat menjalankan sumber informasi dan sumber instruksional. Yang kedelapan yaitu adalah organizational readings information. Nah, pengelola sistem ini dapat mengquery sistem untuk mendapatkan informasi-informasi tertentu. Misalnya pada pengelola yang dapat mengetahui berapa pembelajar yang mengambil course tertentu. Yang kesembilan adalah customized reporting. Nah, kemampuan ini dapat mengquery sistem dan menghasilkan laporan web-based untuk yang standar dan unik untuk manajemen yang memperoleh informasi yang paling menguntungkan. Yang ke-10 yang terakhir adalah supporting collaboration and knowledge communities. Nah, ini penting untuk memiliki kemampuan dan dapat membangun serta menjaga knowledge communities. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Din Atika akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai penerapan media pembelajaran berbasis learning management.
atau LMS menggunakan Moodle. LMS atau Learning Management System ini atau platform e-learning adalah perangkat lunak yang mencakup berbagai layanan yang membantu guru dalam mengelola kursus mereka. LMS ini merupakan aplikasi yang digunakan dalam pembuatan proses media pembelajaran yang secara langsung sebagai perangkat lunak untuk penyampaian program kegiatan pembelajaran. Fasilitas yang disediakan oleh LMS ini juga berupa pengelolaan kursus pembelajaran, pengelolaan bahan pembelajaran, pengelolaan aktivitas, pengelolaan nilai, menampilkan transkripsi nilai, serta pengelolaan tampilan untuk learning. Dalam Learning Management System ini, mediasi melibatkan akuisisi kompetensi dan keterampilan komunikasi semua guru dan siswa. Dan adapun kepedulian yang lebih besar untuk diciptakan momen interaksi dan kemungkinan aplikasi praktis kerja kolaboratif. Nah, bahwa dengan proses pembelajaran yang terjadi secara partisipatif. Penggunaan Learning Management System ini memberikan dampak terhadap interaksi guru dan siswa. Semua konten yang ditangkap dalam database yang terkomputerisasi sehingga mempermudah dalam pengelolaan dan pengambilan data yang dapat digunakan untuk keperluan pembelajaran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2012 itu, penggunaan internet di Indonesia itu sudah mencapai 171,17 juta jiwa dan rata-rata digunakan oleh kalangan umur 15 sampai 19 tahun. Maka dari itu penerapan Learning Management System ini pada sekolah menengah atas sebagai metode pembelajaran yang dilakukan dengan maksimal, terutama dalam penggunaan platform dalam platform mobil ya tadi. Bisa dilihat penerapan penggunaan pada tabel. Adapun penerapan penetrasi pengguna internet pada tahun 2018, penetrasi penggunaan internet berdasarkan umur pada tahun 2018, dan pada gambar ketiga itu adalah kontribusi penggunaan internet pada tahun 2018. Jadi berikutnya terkait materi Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Nah, model ini adalah media berbasis cloud yang dapat diakses melalui komputer atau smartphone, yang dimana harus terhubung dengan internet. Nah, model ini menyediakan model aktivitas yang berbeda seperti penugasan, forum, wiki, blog, quiz, pelacakan, dan lain-lainnya. Dan karena itu dapat diterapkan dengan cara yang berbeda. Model ini adalah perangkat lunak CSM atau Course Management System yang open source sehingga dapat ditingkatkan dan dikembangkan atau digunakan oleh siapa saja dengan lisensi GNU atau General Public License. Nah, selanjutnya itu Scrum, yang dimana ini digunakan oleh model adalah standar paket pembelajaran yang dapat menggunakan beberapa format materi pembelajaran berupa teks, animasi, audio, ataupun video yang bersifat elektronik. Selanjutnya yaitu kita bisa lihat sendiri pada gambar tentang gambar site administrasi model yang dimana e-learning ini membutuhkan dua jenis kegiatan. Nah, kegiatan pertama yaitu kegiatan komunikasi, itu terdapat email, forum,
konferensi, blog, online, dan lain-lain. Nah, pada selanjutnya itu ada kegiatan eksplorasi yang terdiri terutama pada navigasi konten. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan dengan Learning Management System atau LMS. Nah, LMS ini adalah platform untuk mengelola dan mendokumentasikan dan mengirimkan konten e-learning yang menawarkan kepada siswa yang terdaftar sejumlah besar kursus dengan kemampuan yang sangat atau dapat disesuaikan oleh siswa tersebut. Nah, e-learning ini berbasis model yang diterapkan atau digunakan sebagai media pembelajaran. Baik, di sini Novan akan mencoba untuk melanjutkan pembahasan materi sebelumnya sedikit saja. Identitas user model atau identitas pengguna model. Nah, di sini ada data, lecture, dosen, penggunaan aplikasi yang digunakan pengajar, kemudian teaching class, kelas yang sedang mengajar, kemudian college student, mahasiswa yang sudah terdaftar, study card kartu pelajar, kursus bahan ajar, kemudian lecture coordinator selaku koordinasi, materi, task assignment atau tugas, kemudian forum atau kegiatan diskusi, kemudian penerapan LMS pada model mobile. Nah, di sini ada beberapa tampilan halaman utama model, kemudian ada halaman kegiatan, dan ada halaman admin. Di sini akan mencoba untuk mengezoomnya. Kira-kira seperti ini gambaran dari halaman model atau halaman utama model. Baik, begitu saja. Sekian dari Novan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu penerapan LMS pada model mobil. Nah, pada gambar ke-7 yaitu halaman utama model. Dan yang ke-8 ada halaman kegiatan. Yang ke gambar ke-9 ada halaman adminnya. Nah, yang ke-10 ada halaman slide file. 11 ada halaman have model mobile. Dan penerapan LMS pada mode web. Nah, pada gambar 12 halaman utama LMS model. Yang ke-13 ada berita dan pengumuman LMS model. Yang ke-14 ada materi pembelajaran LMS model. Nah, yang ke-15 ada quiz LMS model. Yang ke-16 ada grade nilai LMS model. Nah, e-learning telah membuktikan bahwa kegunaan, keefisien, keefektivitas dan kemudahan adalah faktor kunci utama penerapan dalam penggunaannya. Dengan demikian, implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dengan e-learning melalui model kemungkinan peningkatnya efektivitas pendidikan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.